وفي عبد الصمد وفي من حضر في بيت عبد الصمد وفي من جلس للتهليل. بارك فيكم إن شاء الله، يجمعنا وياكم في خير وعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا على ذكره وذكر حبيبه ومصطفاه سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا ترتاح القلوب المؤمنة إلا بذكر الله وبذكر حبيب الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلهذا كان الذاكر فاز بخير الدنيا والآخرة، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فاز الذاكر بخير الدنيا والآخرة، لأنه جليس الرحمن. الذاكر لله جليس الرحمن، لقوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا جليس من ذكرني. والله يجعلنا وإياكم من جالسين الرحمن ومن المحبوبين عند الرحمن وعند حبيب الرحمن محمد سيد ولد عدنان صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'du, beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar memulai ketika melihat kumpulan yang kita adakan pada malam hari ini. Beliau mengatakan hauliyah mubarakah, mudah-mudahan menjadi haul yang penuh barakah, mudah-mudahan menjadi majlis yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada keluarga Sahibul Bait Haji Somad dan juga memberikan keberkahan kepada yang hadir sekalian. Amin ya rabbal alamin. Setelah beliau mengucapkan salam, beliau memulai nasihatnya dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dalam rangkaian acara yang semuanya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya mengingatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana semuanya menjadi ladang zikir kepada Allah dan ladang menyebut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, kata beliau, hati yang mukmin, hati yang betul-betul beriman kepada Allah tidak akan senang kecuali ketika menyebut Allah Subhanahu wa taala dan menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati yang beriman akan merasa tenang, akan merasa santai, merasa nyaman ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berzikir kepada menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang berzikir, adzakir, itu adalah orang yang akan menjadi orang sukses dan beruntung dunia sampai akhirat. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, "Faza dzakir bi khairid dunya wal akhirah." Akan sukses orang yang selalu berzikir dengan kesuksesan dunia dan kesuksesan akhirat. Begitu juga orang yang berzikir, mengingat Allah, mengingat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengingat hal-hal yang mengingatkan kepada Allah, hakikatnya itu adalah teman duduk istilahnya. Istilahnya adalah jalis, bagaikan teman duduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana jalisu man dzakarani." Aku adalah teman duduk orang yang mengingatku dan menyebutku. Sehingga dengan kata lain, orang yang sedang berzikir kepada Allah seakan-akan sedang mengobrol dengan Allah, seakan-akan sedang duduk di hadiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ja'a ba'd an-nas al-akhyar ila 'inda ba'd al-ulama فقال له: لي زمن وأنا في العبادة ولا ظهرت علي شيء من الكرامات مثل ما يظهر لبعض العباد لله سبحانه وتعالى، فأعطاه بعض الأوراد وبعض الأذكار ليواظب عليها عام، فواظب عليها عام ولم يتركها ولم يتأخر عنها في يوم من الأيام. ثم جاء له بعد العام
فقال لقد واظبت على تلك الأذكار وتلك الأوراد لكن لم تحصل لي شيء من خوارق العادة ولم تحصل لي شيء من الكرامات. فقال له وأي كرامة أعظم أن يستضيفك الله لمجالسته عام دون أن تنقطع عن ذكره سبحانه وتعالى. فهذه الاستقامة في ذكر الله وفي تقوى الله هي أعظم الكرامة. الاستقامة في طاعة الله هي أعظم كرامة. فليست الكرامة أن تمشي على الماء ولا أن تطير في الهواء، فإن الشيطان يمشي على الماء ويطير في الهواء ويقطع المسافات الطويلة في لحظات قصيرة. إبليس يفعل ذلك. فليس هي خصوصية لعباد الله الصالحين، لكن الخصوصية لعباد الله الصالحين الاستقامة على التقوى والاستقامة على الذكر. هذه هي الكرامة العظيمة التي يكرمها الله سبحانه وتعالى لعباده المحبوبين. Seorang yang merupakan orang yang baik, yang ahli wirid, ahli berzikir, pernah datang kepada salah seorang ulama yang luar biasa. Dalam kedatangannya tersebut, orang baik ini mengadu kepada beliau bahwasanya saya alhamdulillah sudah berzikir, sudah mengamalkan ini, mengamalkan itu, dan mengamalkan banyak amalan. Tapi kenapa kok sampai sekarang masih belum muncul keramat, masih belum muncul hal-hal yang luar biasa yang biasanya didapatkan oleh wali-wali ataupun orang-orang yang luar biasa. Maka sang syekh, sang ulama tersebut yang didatangi memberikan satu bacaan wirid. Baca ini, insya Allah ada hasil. Kemudian setelah pulang diamalkan oleh orang tersebut wiridan yang begitu luar biasa. Sampai beberapa waktu yang lamanya ternyata orang tersebut datang kembali kepada sang syekh. Datang kedua kalinya orang tersebut mengatakan, ya syekh, ternyata amal wiridan itu saya sudah baca, saya istiqomah, semua sudah saya jalani, tapi kenapa sampai sekarang belum muncul keramat? Kok tidak ada keramatnya? Kok tidak muncul hal-hal aneh, ajaib dan lain sebagainya? Maka sang ulama beliau menjawab, sebentar, coba saya mau tanya, keramat yang lebih hebat apalagi yang melebihi orang yang sudah diberikan kesempatan dipilih oleh Allah untuk duduk di hadiratnya Allah. Maka kata beliau, kalau kamu cari keramat yang hebat-hebat itu semuanya, duduk sama Allah, dipilih kita bisa duduk di hadiratnya Allah, nyebut Allah yang sampai Allah mengatakan ajalisnya, mengatakan bagaikan teman duduknya Allah. Kemudian kehebatan yang lebih apa lagi daripada hal tersebut, sehingga kita dipilih oleh Allah untuk bisa berzikir, nyebut Allah, nyebut Nabi Muhammad SAW, dan continue dalam hal tersebut. Itu adalah keramat yang paling besar, sehingga disebutkan al-istiqomah a'dzam karamah. Keistiqomahan dalam zikir kepada Allah itu adalah paling hebatnya keramat. Kalau kita lihat keramat yang biasanya kita sebut, ada orang yang bisa jalan di atas air, ada orang bisa terbang, ada orang yang bisa menempuh perjalanan yang jauh ternyata dengan apa namanya, kalau kata istilah kita, lipat bumi dan lain sebagainya. Kata beliau, hal-hal semacam itu tidak harus didapatkan oleh orang yang zikir kepada Allah, orang yang taat. Iblis pun bisa, karena iblis itu bisa jalan kemana-mana, bisa masuk ke orang, bisa terbang, bisa dalam sekejap pindah ke sana, pindah ke sini. Kalau hanya mencari itu, apa bedanya dengan iblis? Maka ketahuilah, istiqomah itu adalah keramat yang paling luar biasa, dan keramat yang paling luar biasa itu adalah bisa dipilih oleh Allah untuk selalu berzikir kepada Allah, karena hakikatnya orang yang berzikir adalah orang yang sedang duduk bersama Allah Subhanahu wa taala. يقول سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه لا تتعجل في حب أحد ولا في بغض أحد، لكن وانظر لحالي، هل هو للأوامر مؤتمر وللنواهي منتهي؟ فحينئذ أحبه لله لا لهوى نفسك. وإذا رأيته ليس للأوامر مؤتمر ولا للنواهي منتهي، فحينئذ فابغضه لله لا لهوى نفسك بل لله، لأنه بعيد عن الله. وأحب المقبل على الله لأنه قريب من الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال النبي محمد في دعائه: اللهم إنا نحب بحبك الناس ونعادي
بعداوتك من خالفك من خلقك. فالحب في الله والبغض في الله من أعظم طاعات الله ومن أقوى عرى الإيمان في قلب المؤمن المتقي لله سبحانه وتعالى. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam satu kalamnya beliau pernah mengatakan, jangan terburu-buru cinta sama seseorang atau benci kepada seseorang ketika melihat hal-hal yang aneh. Jangan ketika melihat ada orang yang bisa melakukan hal-hal aneh langsung cinta mati kepada orang tersebut, ataupun ketika melihat sesuatu langsung benci sama orang tertentu. Tapi lihatlah orang tersebut bagaimana ia menghadapi perintah-perintah Allah, bagaimana ia menghadapi larangan-larangan Allah. Kalau orang tersebut walaupun menunjukkan karomat tapi ternyata perintah Allah tidak dilaksanakan, larangan Allah diterjang, maka jangan pernah cinta kepada orang seperti itu. Walaupun hawa nafsu kita umumnya akan menyenangi hal-hal yang luar biasa. Ketika kelihatan ada hal yang luar biasa, hal aneh yang seperti tampak luar biasa, tampak tidak masuk akal, kemudian pasti langsung hati kita akan senang. Tapi kata beliau, jangan terburu-buru cinta, tapi timbang hal tersebut bagaimana ia melaksanakan perintah Allah dan bagaimana ia tidak melanggar daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan keinginan hawa nafsu kita menjadi tolak ukur sebagai apa kita senang kepada orang atau kita benci kepada orang. Tapi tolak ukur kita dalam cinta kepada orang adalah bagaimana orang tersebut menjalani syariatnya Allah. Ketika orang tersebut adalah orang yang jalani syariat, kepada larangan-larangan dia mencegah dirinya tidak melaksanakannya, hakikatnya itu adalah orang yang dicintai oleh Allah, dan di situ kita baru cinta kepada orang tersebut. Begitu juga sebaliknya, walaupun muncul luar biasa yang lebih hebat, yang luar biasa topnya, istimewa, tapi ternyata pada perintah Allah tidak dilaksanakan, larangan Allah diterjang begitu saja, jangan pernah cinta walaupun Anda takjub dalam melihatnya. Kenapa? Karena cinta Allah dan murka Allah itu adalah tolak ukur ketika cinta kita kepada orang atau benci kita kepada orang lain. Dan begitulah Nabi Muhammad SAW. Dalam doanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita, Allahumma inna nuhibbu bihubbikan nas wa nu'adi bi'adawatika man khalafaka min khalqik. Ya Allah, aku cinta dengan cintamu kepada orang, maka aku ikut cinta di sana ya Allah. Dan dengan permusuhanmu kepada orang yang melanggar syariatmu, aku ikut musuh kepada orang tersebut ya Allah. Seakan-akan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, tolak ukur kita adalah kecintaan Allah kepada orang, maka kita ikut cinta. Musuhnya Allah, murkanya Allah, maka kita ikut tidak senang kepada orang tersebut. Bukan hawa nafsu kita yang jadi tolak ukur, sehingga kita betul-betul ikut kepada Nabi Muhammad dan ikut kepada cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. نزل ملائكة من السماء على نبي من الأنبياء فقالوا إنا أمرنا بتعذيب تلك البلدة ونزول العذاب عليها وفيها من العاصين 60,000 ومن الطائعين 40,000 فما بال الطائعين هؤلاء العاصون فما بال الطائعين ينزل عليهم العذاب. فقال المولى سبحانه وتعالى إنهم لم يغاروا على حرماتي ولم يغضبوا لأجلي بل جلسوا مع العاصين وسمروا مع العاصين وأكلوا معهم وجلسوا وحضروا مجالسهم وإن كانوا لم يتلبسوا بالمعصية، لكن الاختلاط بهم والجلوس معهم ينبي على تأييد حالهم وعدم الغيرة على دين الله سبحانه وتعالى. فلهذا إذا فعل المنكر علنا ولم ينكر نزل العذاب على الصالح والطالح، وإذا فعل سرا لم يظهر فحينئذ إذا نزل العذاب يخص به ذلك المرتكب لذلك المنكر ولا يعم. فظهور المعاصي علنا هذا الذي يستوجب العقوبة العامة لكل البلد، فإنكارها واجب على كل أحد. ليه؟ لأنه الذي يسكت على ذلك هو المبغض للوطن، وهو ينادي يا للوطن يا للوطن، كذاب. ذاك المبغض للوطن لأنه يعجل بنزول العقوبة على كل الوطن،
بنزول البلية على كل الوطن، لأن المنكر إذا فعل في العلن عم العذاب كل الوطن، فذاك هو عدو الوطن الأصلي. وأن رفع البنديرة على رأسه وقال يا للوطن يا للوطن. Pernah suatu waktu ada malaikat yang turun kepada seorang nabinya Allah Subhanahu wa taala. Nabi tersebut didatangi oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan bahwasanya kita ini diperintah oleh Allah turun ke muka bumi untuk mengadab ahli tempat penduduk dari daerah tersebut. Kenapa? Karena penduduk daerah tersebut kalau dihitung 70.000 dari mereka adalah orang yang tukang maksiat. Dan 40.000 adalah orang yang taat. Tidak sebanding antara 70.000 dengan 40.000. Sehingga kami diperintahkan oleh Allah untuk mengadab satu kampung ini semuanya, satu daerah ini semuanya. Maka sang Nabi bertanya, andai kata yang 70.000 itu diadab, memang pantas karena orang yang suka maksiat kepada Allah. Tapi apa salahnya yang 40.000? 40.000 orang tidak punya salah apa-apa, tapi kok ikut diadab? Maka di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya mereka yang 40.000 tetap ikut diadab dan akan diadab karena mereka diam atas kemaksiatan orang yang melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka rela duduk bersama, mereka rela untuk berangkul-rangkulan, mereka rela untuk bermesra-mesraan dengan orang yang maksiat kepada Allah, seakan-akan mendukung bahwasanya maksiatnya tidak ada masalah di hadapannya. Sehingga dikatakan bahwasanya adab itu akan turun secara merata. Terkena baik orang yang taat atau orang yang maksiat. Walaupun orang yang taat tidak punya masalah apa-apa, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tapi adab itu akan turun, bala itu akan turun secara umum merata, bahkan kena orang yang baiknya sekalipun. Kena kapan itu? Ketika maksiat itu dilaksanakan di hadapan mata, tapi orang baik tidak ikut menegur kesalahan-kesalahan orang yang maksiat. Kenapa? Karena diamnya mereka itu adalah tanda bahwasanya mereka tidak ingin merubah kejelekan menuju kebaikan. Karena diamnya mereka, kadang-kadang makan bareng, guyonan bareng, bercanda bareng dan lain sebagainya, itu mendukung tindakan-tindakan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga adab akan turun merata. Baiknya atau buruknya orang semua akan terkena. Namun berbeda ketika ada kemaksiatan, kemungkaran dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi oleh orang tertentu, tidak di hadapan manusia. Akan turun bala hanya kepada orang yang bermaksiat, itu tidak terkena orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya? Bedanya adalah ketika kemaksiatan muncul di hadapan mata orang baik, tapi diam orang yang baik tersebut, maka hakikatnya ia menunjukkan kehancuran kepada sebuah negeri. Maka kata beliau, ingkar kita terhadap orang yang bermaksiat kepada Allah itu hukumnya wajib. Ketika melihat kemungkaran itu hukumnya wajib untuk ingkar. Sampai beliau memberikan contoh. Ada orang yang mungkin di sekitar kita mungkin kadang-kadang jerit-jerit ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Apa? Marsnya di sebagian lembaga, sebagian organisasi NU nih. Ya. Ini bukan ini, tapi coba lihat hakikatnya kata beliau. Kadang ada orang yang terjauh, ya lal waton, seakan-akan al waton itu artinya negeri. Bela negeri, bela negeri, bela negeri. Tapi ketika ada maksiat, kadang-kadang diam terhadap kemaksiatan tersebut. Hakikatnya itu tidak lagi bela negeri, tapi hakikatnya itu orang yang pertama merusak negeri. Kenapa? Karena diam terhadap kemungkaran menyebabkan hancurnya negeri. Sehingga ayo ketika kita mengatakan ya lal waton, bela negara kita dengan cara menghindarkan kemaksiatan yang ada di hadapan kita, itulah orang-orang yang betul mengatakan ya lal waton, orang yang akan membela negara dengan tidak diam terhadap kemaksiatan yang dilakukan, dan itu betul-betul akan menjaga negeri tersebut. Tapi kalau ada yang ungkapan ya lal waton atau ungkapan-ungkapan bela negara, bela negeri, bela bangsa dan lain sebagainya, tapi diam terhadap kemungkaran, maka dia ikut andil dalam kerusakan negeri tersebut, maka ucapannya ucapan yang bohong. Maka kata beliau, ayo wujudkan ucapan kita selama ini ya lal waton dan ungkapan-ungkapan yang lainnya dengan cara menjaga negeri, menjaga kemaksiatan agar tidak muncul, menjaga kemaksiatan agar sirna, menjaga kemaksiatan akan habis di negeri kita ini, sehingga negeri ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. ومجالس الذكر ومجالس القرآن ومجالس الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه التي ترفع البليات عن الأوطان وترفع الفيروزات بتجديد توبة صادقة في المجالس لله سبحانه وتعالى وإشهار ذكر الله. إذ
إذ يقول النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله ابتغاء مرضات الله إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدل الله سيئاتكم إلى حسنات. فأقل ما يقوم العبد من مجلس الذكر إذا جلس ابتغاء مرضات الله وذكر الله هو بمغفرة الله سبحانه وتعالى، ويفوز بمجالسة الذاكرين. إذا نزلت الرحمة نزلت على الحاضرين وعمته معهم. إذ يقول المولى سبحانه وتعالى عندما تنزل ملائكة السماء لتبحث عن مجالس الذكر، إيش بغيتهم؟ مجالس إيش؟ مجالس الغيبة والنميمة؟ مجالس شرب الخمر؟ مجالس شرب التنباك؟ لا، ليست بغيتهم هذه، لأن الملائكة ما تحب مجالس السوء ولا تحب المجالس التي رائحتها كريهة، ما يدخلون إلا في مجالس رائحة طيبة. بغيتهم مجالس الذكر، مجالس الصلاة على النبي محمد، مجالس تلاوة القرآن. فإذا وجدوا شيء من هذه المجالس ينادي بعضهم بعضا: أن هلموا فقد وجدتم بغيتكم. وجدتم بغيتكم. إيش تبحثون عنه؟ هذا هو الذي يبحثون عنه. فيتحلقون على مجالس الذكر حلقا حلقا إلى السماء، فيناديهم المولى: كيف وجدتم عبادي؟ فيسبحونك ويقدسونك ويكبرونك. فقال وهو أعلم بحال عباده سبحانه وتعالى، فيقول لملائكته: وهل رأوني؟ فتقول الملائكة: لا. فكيف لو رأوني؟ تقول الملائكة: لا زاد لك عبادة وشوقا ورغبة وطاعة. ويقول: بماذا يسأل عبادي؟ قال: يسألونك الجنة. وهل رأوا جنتي؟ تقول الملائكة: لا. فكيف لو رأوا جنتي؟ قال: زادوا لها طلبا واشتياقا ورغبة. ويستعيذونك من النار. فيقول المولى: هل رأوا ناري؟ تقول الملائكة: لا. فكيف لو رأوا ناري؟ تقول الملائكة: لزادوا منها خوفا وبعدا. فيقول المولى سبحانه وتعالى: يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول: يا ربنا إن فيهم فلان إلا جاء فضولي، جاء من أجل ناسي قورين، جاء من قبولي، جاء من أجل شرب كوبي، جاء ليحذر في نفسه، جاء ليلتقي بصاحبه، ما جاء لأجل الذكر، إنما جاء لأجل الاجتماع بأصحابه والشراب والطعام. فيقول الله سبحانه وتعالى: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وله قد غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الله يحفظنا وإياكم، يوفقنا لحضور مجالس الذكر، ويجعلنا من الذاكرين الله بالسر وفي الجهر. Beliau melanjutkan bahwasanya majlis-majlis zikir seperti ini adalah tempat yang akan bisa mengangkat bala, yang akan bisa mengangkat cobaan dari Allah, musibah dari Allah, dan mengangkat segala mara bahaya ataupun virus-virus yang kita hadapi saat ini. Menghadapi apapun munculnya bala, maka majlis-majlis zikir seperti ini adalah tempat yang paling ampuh untuk menolaknya. Tapi kata beliau, bukan hanya sekedar majlis, tapi majlis yang diisi dengan tajdidut taubah, memperbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, majlis yang diisi dengan zikir kepada Allah dengan sebenar-benarnya zikir, sambil meresapi makna zikir yang diadakan seperti itu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya apabila ada orang yang berkumpul satu kaum berzikir kepada Allah dengan niatan hanya berharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ibtigha'a mardatillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada ahli majlis tersebut, orang yang hadir pada majlis tersebut, dengan firman-Nya, qumu maghfuran lakum, bangun kalian dalam keadaan sudah diampuni dosa kalian semuanya. Itu adalah firman dari Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan bukan hanya sampai di situ, qad buddilat sayyi'atikum hasanat, catatan kejelekan kalian akan dirubah namanya oleh Allah menjadi catatan kebaikan karena barokahnya duduk di majlis-majlis seperti itu. Maka kata beliau, tempat-tempat seperti ini adalah tempat yang sangat ampuh untuk menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila rahmat Allah sudah turun kepada satu majlis, maka semua yang hadir di majlis tersebut akan merasakan rahmat tersebut. Maka siapa yang hadir di tempat tersebut akan merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak? Karena dalam satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan dalam satu hadis yang begitu panjang, beliau bersabda bahwasanya ada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang memang diperintahkan oleh Allah untuk muter di bumi ini. Ada malaikat yang diperintahkan untuk nyari-nyari tempat, nyari-nyari tongkrongan, nyari-nyari majlis, nyari-nyari tempat-tempat kumpul-kumpulnya orang. Tapi tempat kumpul yang model apa yang dicari? Apa tempat-tempat kumpul khamr? Apa tempat-tempat kumpul ngopi? Apa tempat warung-warung kopi saja? Apa tempat yang di situ cangkruan sama kopi sama rokoknya? Tidak, kata beliau. Karena malaikat itu tidak mungkin turun di tempat yang di situ ada maksiat dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin ada kumpulan kemudian datang malaikat padahal kumpulan tersebut adalah kumpulan minum khamr. Begitu juga kata beliau, tempat majlis kumpul-kumpul yang di situ baunya tidak enak. Beliau mencontohkan majlis yang di situ rokokan bareng-bareng sehingga asap ngepul, bau tidak enak. Kata beliau, tidak turun malaikat kepada tempat-tempat yang tidak wangi, tempat yang bau tidak akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat ke sana. Ada malaikat-malaikat yang memang diperintahkan Allah untuk muter kemana? Memang mencari majlis-majlis zikir, mencari majlis-majlis ilmu. Apabila salah satu dari malaikat itu sudah nemu majlis zikir, majlis ilmu, maka malaikat itu akan menyeru kepada malaikat-malaikat yang lainnya, halumu, halumu, kumpul, cepetan, merini, semua datang kumpul bareng. Faqad wajadtum bughiyatukum, yang kalian cari saya sudah nemu, ayo kumpul semuanya di sini. Sehingga majlis zikir, majlis taklim itulah majlis tempat kumpulnya para malaikat. Bukan hanya satu dua malaikat, tapi semua malaikat itu akan saling memanggil satu sama lain, sehingga mereka akan duduk berhalakoh-halakoh, berkumpul berputaran-putaran. Bukan hanya satu, dan itu semuanya bertumpuk sampai ke atas langit. Jadi satu majelis zikir akan ratusan, ribuan, bahkan jutaan malaikat yang kumpul di sana membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sampai ke atas langit. Dan ketika dalam hadis tersebut disebutkan bahwasanya ketika malaikat itu berkumpul selesai majelis, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertanya kepada para malaikat. Walaupun Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha tahu, tapi adalah nikmat dari Allah supaya kita tahu bagaimana rahmat yang Allah turunkan kepada kita semuanya. Allah akan bertanya kepada malaikat itu, apa yang mereka kerjakan wahai malaikat? Ya Rasulullah, ya Allah, mereka mengagungkanmu, mereka berzikir kepadamu, mereka menyebut nabimu, mereka begini, begitu dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya, wahai malaikat, mereka itu bersimpuh di hadapanku, mereka itu berzikir kepadaku, apa mereka itu sudah melihat aku? Maka malaikat menjawab, ya Allah, mereka tidak pernah melihatmu ya Allah. Maka Allah bertanya, kalau mereka lihat saya bagaimana? Ya pasti lebih hebat lagi zikirnya ya Allah. Kemudian Allah akan bertanya kepada malaikat itu, wahai malaikat, mereka itu kumpul-kumpul kepengin apa sih? Maka malaikat itu akan menjawab, mereka itu akan kumpul-kumpul ya Allah, harapan mereka satu ya Allah, surga ya Allah. Dan itulah harapan kita. Maka ketika Allah bertanya harapan mereka surga, Allah bertanya kembali kepada malaikat, apa mereka itu minta surga, sudah tahu surga itu gimana? Sudah pernah lihat surga? Tidak pernah ya Allah. Andai kata mereka pernah lihat surga bagaimana? Maka malaikat menjawab, ya Allah, kalau mereka lihat surga, tambah gedu ya Allah, tambah hebat lagi zikirnya ya Allah. Terus Allah bertanya lagi, terus mereka itu apa yang mereka minta jauh? Mereka itu minta jauh dari apa? Mereka minta dihindarkan dari apa? Maka malaikat menjawab, mereka minta dihindarkan dari neraka ya Allah. Apa sudah lihat neraka? Belum ya Allah. Kalau lihat bagaimana? Tambah takut ya Allah sama engkau ya Allah. Maka mereka akan tambah hebat ibadahnya lagi, tambah takut terhadap maksiatmu ya Allah. Maka di akhir hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, wahai malaikatku, ushidukum anni qad ghafartu lahu. Saksikan wahai malaikat, aku sudah ampuni semua yang hadir di majelis tersebut. Tidak cukup sampai di sini, hadirin rahimakumullah. Ternyata malaikat itu ada yang bertanya kepada Allah, ya Allah, kalau engkau mau ampuni semua majlis yang hadir berzikir kepadamu itu tadi, semuanya yang hadir masuk hitungan maghfirah darimu ya Allah. Tapi ada satu dua orang yang datang, niatnya bukan majlis ya Allah, niatnya hanya kebuli ya Allah, bungkusan ya Allah, nyari kopi ya Allah, nyari nasi goreng ya Allah, nyari makanan, nyari ini, nyari itu ya Allah.
nyarinya pokoknya makanan, minuman saja, tidak niat asli kepengen hadir ya Allah. Atau kadang-kadang nagih utang ke sana ya Allah, mau ketemu temennya, mau dan lain sebagainya. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Apa berarti ketika niatnya ada yang lain, tidak mengikut dapat rahmat? Allah berfirman, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu adalah kaum, satu kumpulan, kalau sudah masuk tidak mungkin celaka salah satu dari mereka. Semuanya katut dalam kebaikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap, kata beliau, mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik kepada kita untuk bisa hadir ke tempat-tempat seperti ini, kepada majlis, dan kita selalu diberikan taufik untuk bisa terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. يحرص الإنسان المؤمن على مجالس الذكر ومجالس الأخيار فيفوز بالخير والأسرار، ويحذر من مجالسة الأشرار فيدركه العار ويلحقه الشنار في الدنيا وفي الآخرة دار القرار. فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول مثل الجليس الحسن مثل الجليس الصالح مثل بائع المسك بائع العطر، إن لم يحذيك أصابك من رائحته، يلتصق في بدنك وفي ثوبك من رائحته، وإن لم يعطرك. واحذر من مجالسة الجليس السيء. ومثل الجليس السيء مثل نافخ الكير الذي يشتغل في النار، وفي هذا الزمن مثاله مثال شارب التنباك. احذر من مجالسته، فإنه إن لم يحرقك بناره وتسري إليك شرارة من تنباكه إلى ثوبك أدركتك الرائحة الكريهة من تلك الشجرة الخبيثة وجاءت في ثوبك والتصقت فصارت رائحتك كريهة. فإن لم تشرب التنباك ولم يستنق ثوبك بتلك النار لكن رائحة كريهة تسير إلى ثوبك وإلى بدنك من حيث لا تشعر. فمجالسة الأخيار، يقول مولانا فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم، مجالسة الأخيار من جالس الأخيار حظي بالمعارف والأسرار، ومن جالس الأشرار لحقه العار والنار. Beliau melanjutkan, sehingga tugas kita hadirin rahimakumullah untuk terus berusaha mendekat ke dalam majelis-majelis yang mulia, mendekat menuju orang-orang yang mulia, dan berkumpul terus dengan kumpulan-kumpulan yang baik. Dan jangan sampai kita kumpul-kumpul dengan orang-orang yang jelek, karena kumpul dengan orang yang jelek, orang yang jauh dari Allah, akan menyebabkan celakanya kita dunia sampai akhirat. Dan celaka itu bukan hanya berhenti dengan kematian, tapi celaka itu akan terus dengan berkembangnya umur kita sampai menghadapi akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis rahimakumullah, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Matsalul jalisi salih." Perumpamaan teman duduk yang soleh, ketika kita duduk bersama orang soleh, itu bagaikan orang yang duduk dengan penjual parfum. Apabila kamu tidak dikasih parfum, kalau dikasih parfum alhamdulillah, kalau tidak dikasih parfum, minimal kita juga cium ikut aroma parfum wanginya. Kita ikut mencium aroma wanginya parfum tersebut gara-gara kumpul dengan penjual parfum. Sehingga andai kata tidak dapat langsung, pasti masih dapat kecipratan wanginya. Begitu juga kata beliau, kata Rasulullah SAW, perumpamaan orang yang duduk bersama orang-orang jelek, orang-orang yang ahli maksiat, orang yang jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, kana fihil kair, seperti orang yang niup bara api. Kalau kata beliau, kalau dimodernkan contoh itu mungkin seperti orang yang duduk-duduk sama perokok. Andai kata tidak kena cipratan apinya sehingga membakarmu, pasti, tidak mungkin tidak, baunya pasti akan sampai nempel kepada dirimu. Sehingga orang yang kumpul dengan orang baik, kalau tidak dapat langsung, mesti dapat cipratannya, mesti dapat bagian daripada wanginya. Ketika kumpul orang dengan orang yang jelek, kalau tidak bisa langsung jadi orang jelek, pasti akan dapat cipratan wangi kotorannya atau baunya rokok tersebut. Sehingga orang yang kumpul dengan orang jelek pasti ada pengaruh kepada orang tersebut, walaupun tidak sampai minum.
Ketika kita duduk dengan orang jelek, walaupun mungkin kita tidak langsung melaksanakan kejelekan, tapi cipratan-cipratan kejelekan itu pasti sampai kepada diri kita. Al-Imam Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim dalam sebuah kalamnya beliau mengatakan, barang siapa yang duduk bersama orang baik, hudhiya bil ma'arifi wal asrar, maka dia akan mendapatkan ma'rifah, semakin kenal kepada Allah dan rahasia-rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man jalasal asyrar, siapa yang duduk dengan orang-orang jelek, lahiqahul ar wan nar, maka pasti dia akan kedapatan mendapati kecela, aib, dan juga akan masuk ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل يقول له أوصني قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ومن أعظم ذكر الله الصلاة على حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكر لله، بل هي غذاء للملائكة، غذاء للقلوب المؤمنة. الملائكة لا تأكل ولا تشرب ولا تعصي الله، بماذا تتغذى؟ بذكر الله. ومن أعظم الأذكار للملائكة الصلاة على حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. فإنك عندما تذكر الله، الله يذكرك سبحانه وتعالى. قال فمن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، في الملأ الأعلى يذكره الله عند الملائكة سبحانه وتعالى. وقال الله في القرآن العظيم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أي ذكر الله لك أيها الذاكر أعظم من ذكرك لله. أنت تذكر الله، لكن ذكر الله للذاكر أعظم من ذكر الذاكر لله سبحانه وتعالى. فلهذا قال ولذكر الله أكبر، أكبر من كل شيء، أكبر من كل كبير. الله. فإذا أصبحت الصباح وافتتحت يومك بذكر الله، الله. فلهذا كان السلف الصالح يأتون بالذكر والتهليل في أول يوم، ويأتون بأوراد في أول اليوم وأذكارهم لتخرج من بواطنهم الشحنات السالبة، ويكتسون بالشحنات الموجبة، فيزدادون همة في طاعة الله سبحانه وتعالى. فمن افتتح يومه بذكر لله واختتم يومه بذكر لله تجاوز الله له عما بينهما. فاحرص في كل يوم في أن تفتتح يومك بخير وطاعة الله وذكر لله، وتختتم يومك بخير وطاعة لله وذكر لله سبحانه وتعالى، وتنوي الخير في كل صباح. تصبح تنوي فعل الخير، فنيتك فعل الخير ذكر لله سبحانه وتعالى. فإن عملت الخير في يومك أعطيت أجران، أجر العمل الصالح وأجر النية الصالحة التي هي من ذكر الله. وإن لم تصادف عملا صالحا أعطيت أجرا واحدا وهو أجر النية الصالحة. فالنية مطلع الله سبحانه وتعالى عليها، يزكي الله العمل الصالح بالنيات الصالحات، ويصير المباحات طاعات بالنيات الصالحات. فاحرص أن تجعل لك نية صالحة في كل عمل تقوم به، وفي كل حركة، وفي كل كلام، وفي كل فعل، تفوز بالخير الكثير والأجر الوفير من المولى الكبير سبحانه وتعالى بواسطة البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله يجعلنا وإياكم من الذاكر الله كثيرا ومن الموفقين لحضور مجالس الذكر، ويشرح قلوبنا بذكر الرحمن وبتلاوة القرآن وبالصلاة على حبيب الرحمن محمد سيد الأكوان صلى الله عليه وآله وسلم. Nabi Muhammad SAW beliau melanjutkan, pernah didatangi oleh salah seorang sahabat yang meminta wasiat nasihat kepada Rasulullah.
Maka wasiat Nabi Muhammad ketika itu adalah jadikan lisanmu selalu dalam keadaan basah dengan zikir kepada Allah. Itu wasiat Nabi Muhammad kepada sahabat. Jadikan lisanmu selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah pesan Nabi Muhammad kepada kita sebagai umatnya untuk selalu berzikir kepada Allah. Dan di antara zikir yang harus kita laksanakan adalah dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan kira bersolawat kepada Nabi Muhammad itu bukan termasuk zikir kepada Allah. Karena orang yang bersolawat itu tidak bersolawat kecuali karena perintah dari Allah, sehingga hakikatnya orang yang bersolawat adalah sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang berzikir, kata beliau, adalah dalam keadaan sedang mengundang malaikat dan ngasih makanan malaikat. Kalau Anda ngundang orang lain perlu dengan undangan, ngasih makanan harus dengan makanan, harus dengan minuman. Tapi kalau malaikat mereka tidak makan, tidak minum. Sehingga cara menjamu malaikat dan mengundang malaikat adalah dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya ketika kita berzikir, malaikat akan datang, dan cara mengundang malaikat berarti dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis lain, yaitu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada hamba yang sedang berzikir kepada Allah, hamba yang mau mengingat Allah, Allah berfirman, man dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Siapa yang berzikir kepadaku dalam kesendiriannya, maka akan mengingat dirinya dalam kesendirian. Siapa yang mengingat Allah dalam sendirinya, maka Allah akan ingat kepadanya dalam sendiri. Dan barang siapa yang berzikir kepada Allah ketika orang lain bersama dia, ada orang banyak dan dia berzikir ingat kepada Allah, maka aku akan juga menyebutnya di hadapan satu kumpulan yang jauh lebih baik daripada kumpulan dirinya. Ketika ada orang kumpul, dia ternyata zikir di hadapan orang-orang kumpul tersebut, maka Allah akan menyebut dirinya di hadapan kumpulan-kumpulan yang jauh lebih baik daripada kumpulan manusia. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala dzikrullahi akbar. Di antara makna ayat ini adalah wala dzikrullahi akbar, artinya adalah zikirnya Allah, ingatnya Allah. Itu bukan hanya zikir yang kita maknai biasanya, zikir kepada Allah itulah akbar, itu lebih baik. Tapi makna lainnya adalah zikirnya Allah. Karena Allah itu ketika ada orang berzikir kepada Allah, maka Allah akan mengingat dirinya. Maka arti ayat itu adalah orang yang diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah mengingat seorang hamba, wala dzikrullahi akbar, itu jauh lebih bagus. Jadi ingatnya Allah kepada hamba itu jauh lebih bagus daripada hamba yang sedang mengingat Allah. Ketika ada orang ingat Allah, Allah ingat dirinya, ingatnya Allah itu jauh lebih bagus. Itulah maknanya wala dzikrullahi akbar, karena ia mendapatkan ingatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mari, kata beliau, selalulah kita jaga lisan kita dengan berzikir kepada Allah. Kita ucapkan Allah, kita ucapkan Allah, kita ucapkan zikir-zikir kepada Allah. Dan barang siapa yang membuka harinya, kata beliau, siapa yang masuk di pagi hari kemudian dia buka dengan zikir kepada Allah, dengan tasbih, tahlil, tahmid, baca tahlil dan lain sebagainya, kemudian dia tutup harinya, sebisa mungkin tutup hari kita, sore hari, malam hari, dengan juga zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga, dan itulah amalan-amalan para salaf, amalan para ulama, amalan para orang-orang soleh, adalah mereka selalu melaksanakan zikir di pagi hari dan juga zikir di malam hari atau sore hari. Kenapa? Karena ketika kita buka pagi hari kita dengan sesuatu yang diterima oleh Allah, kemudian kita tutup hari kita dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah, maka tidak mungkin tengah-tengahnya akan dibuat merugi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin tengah-tengahnya dibiarkan kosong oleh Allah dari pahala, sehingga awal pahala, akhir pahala, maka tengah-tengahnya juga akan dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kata beliau, mari ketika kita memulai hari kita di pagi hari, selain dengan wirid, mari kita mulai pagi kita dengan niat yang baik. Hari ini saya ingin niat begini, kepingin begini, akan begini. Sehingga niat kita itu juga dihitung zikir kepada Allah. Karena ketika kita niat kebaikan, berarti kita sedang mengingat perintahnya Allah. Jadi orang yang niat berbuat baik di satu hari, hakikatnya orang itu sedang berzikir kepada Allah. Dan juga lebih istimewanya lagi, ketika kita niat kebaikan di pagi hari, apabila hari itu kita mampu untuk melaksanakan apa yang kita niati, maka kita dapat dua pahala. Yang pertama pahala amalnya, yang kedua pahala niatnya. Bahkan
Bahkan andai kata hari itu ternyata kita tidak sempat melaksanakan apa yang kita inginkan, kita tidak lepas dari pahala, kita tetap dapat pahala niat yang kita sudah niatkan di pagi hari itu. Maka kata beliau, mari setiap pagi kita niati hal-hal yang baik, saya akan melaksanakan ini, hari ini begini, dan lain sebagainya, maka kita akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Begitu juga kata beliau melanjutkan bahwasanya niat itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan niat itu adalah hal yang bisa merubah hal biasa jadi hal yang luar biasa. Hal yang harusnya itu adalah hal biasa bisa berubah jadi ketaatan dan pahala di hadapan Allah karena barokahnya niat. Orang yang makan itu adalah makan biasa, tapi ketika makan dia niatkan, saya makan karena kebaikan, karena begini, karena ingin taat, karena semangat ibadah, maka makannya pun bisa jadi ibadah dan jadi pahala, jadi sesuatu yang biasa jadi luar biasa gara-gara niat. Maka kata beliau, mari kita niatkan segala amal kita, lisan kita jaga, selalu berzikir kepada Allah, niat kita jaga kepada Allah, sehingga kita dalam segala gerak-gerik kita selalu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua melalui wasitah Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kita diberikan taufik untuk kebaikan, untuk zikir, tilawatil Quran, untuk selalu bersedekah, selalu salat dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. والذكر مثل الصيدلية، مثل الأبوتيك، في ذكر للرزق، وذكر للحفظ من الشيطان، وذكر للقوة. مثالها مثال الفيتامين، بروتين. لكن نحن نعتقد في الحبوب هذه التي مظنتها منفعتها مظنونة، ونترك الذكر الذي منفعته متيقنة. فمن الأذكار التي تسهل الرزق سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله 100 مرة ما بين طلوع الفجر وما بين صلاة الصبح. من الأذكار التي تحفظك من الشيطان ولا يكون للشيطان عليك سلطان 100 مرة من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير 100 مرة صباحا ومساء، تكون محفوظ، ما يخطر لك خاطر شيطان أبدا، فلا يكون لك إلا خاطر من الرحمن سبحانه وتعالى. هذه المواظبة على الأذكار بعد الصلوات هذه تعطيك قوة ظاهرة وقوة في الجسد وقوة في الباطن. هذه الأذكار بها الأدوية الناجحة المتيقنة المنفعة على لسان الصادق المصدوق محمد. فالمؤمن إذا بلغه شيء عن النبي محمد يأخذ بذلك علم اليقين. والمتشكك في كلام النبي محمد ما ينتفع بالذكر، ما ينتفع بالذكر إلا صاحب القلب السليم واليقين القوي برب العالمين، والذي صدق سيد الأنبياء والمرسلين في كل ما جاء به وأخبر به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله يرزقنا وإياكم ألسنة ذاكرة وقلوبا خاشعة وعقولا تعتبر وتدكر وقلوبا تخشع في صلاتها وفي ذكرها لمولاها، ويجعلنا وإياكم مجتمعين على خير، ويوفقنا وإياكم لكل خير، ويقرب منا من كل خيار، ويبعد عنا وعنكم الأشرار، ويكفينا وإياكم جميع المضار وشر ما تأتي به الأيام والليال بجاه نبينا محمد المختار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Beliau melanjutkan bahwasanya zikir itu seperti apotik. Zikir itu seperti soidaliyah, seperti apotik. Di dalamnya kita bisa memilih macam-macam obat dan macam-macam vitamin. Karena ada zikir itu yang urusannya zikir ini untuk melancarkan rezeki, ada zikir itu yang menjaga kita dari godaan setan, ada zikir itu yang membuat kita itu kuat dalam ibadah, ada zikir itu yang mencegah mara bahaya, ada zikir itu yang melancarkan ini, melancarkan dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, kata beliau, kita ini ketika datang ke apotik membeli satu obat atau satu vitamin, itu kita dengan mantepnya yakin bahwasanya obat itu akan berpengaruh kepada diri kita. Padahal pengaruh obat itu masih hanya dalam batas kemungkinan. Tidak ada mungkin pasti obat itu menyembuhkan, tidak mungkin. Tidak mungkin obat itu memberikan pengaruh yang pasti, mustahil. Tapi kita bisa yakin terhadap hal itu semua. Sedangkan zikir itu semuanya datang dari Nabi Muhammad SAW, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak mungkin apa yang datang dari Allah itu masih meragukan.
Kalau obat tadi kan meragukan, mungkin belum bisa jadi sembuh, bisa tidak sembuh, bisa berhasil, bisa tidak berhasil, bisa sukses atau bisa gagal. Tapi ketika sesuatu itu datangnya dari Nabi Muhammad, tidak mungkin Nabi Muhammad itu keliru, tidak mungkin Nabi Muhammad itu salah. Sehingga kalau ada orang yang yakin dengan obat-obatan yang ada di apotek, harusnya lebih yakin kepada apa yang disebutkan Nabi Muhammad SAW. Harusnya dia jauh lebih mantap dengan apa yang disebutkan Nabi Muhammad daripada wirid-wirid. Dan kata beliau, banyak wirid-wirid itu macamnya. Di antaranya ada wirid yang melancarkan rezeki, yaitu membaca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali antara terbitnya fajar sampai terbitnya ila salat. Fajr wa salat al-fajr. Mulai dari terbitnya fajar sampai sholat subuh, baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Itu zikir melancarkan rezeki, dan itu disebut pertama karena urusan rezeki, Pak. Yang kedua adalah zikir yang dibuat khususnya untuk menjaga kita dari godaan setan. Di antaranya adalah zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 100 kali sobahan wa masa, pagi dan petang hari, sore hari atau sampai malam dibaca 100 kali. Ya. Begitu juga di wirid-wirid doa-doa yang dibaca setelah sholat. Wiridan yang kita baca setelah sholat, doa yang tadi itu wirid ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu dibaca 100 kali pagi dan sore hari, menjaga dari godaan setan, dan dengan yakin tidak akan hatinya digoda oleh godaan-godaan lintasan-lintasan dari setan. Aman dengan doa dari wirid itu ya. Jadi yang kepingin aman dari godaan setan, kepingin aman dari maksiat, kepingin aman dari tipu dayanya setan, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali dan 100 kali sore hari. Dan juga wirid setelah sholat, itu adalah wirid yang membuat badan kita kuat untuk semangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wirid setelah sholat itu bagaikan vitamin di dalam apotek. Wirid itu ada vitaminnya, yaitu wirid setelah sholat dibaca sebagai vitamin untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini semuanya hasilnya tidak perlu diragukan, pasti manjur, mantap, lebih dari obat-obatan, lebih dari jamu, lebih dari segala macamnya. Kalau kita bisa yakin dengan buatan manusia, bagaimana dengan tuntunan Allah, tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan semua wirid tadi itu akan menjadi hasil, akan bisa bermanfaat, bisa manjur kalau hati kita mantap kepada omongannya Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak mantap bagaimana? Kalau tidak mantap bukan gagal, tapi kafir, Pak. Karena bahaya orang yang tidak percaya dengan omongannya Nabi Muhammad SAW itu orang yang keluar dari agama Islam, orang yang keluar daripada syariatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga kata beliau, mari kita mantapkan hati kita dengan apa-apa yang datang dari Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah menjadikan lisan kita selalu basah dengan zikir, hati kita selalu basah dengan mengingat Allah, akal kita selalu bertafakur dengan hal-hal yang menjadikan kita dekat dengan Allah, menjadikan hati kita menjadi hati yang khusyuk, dan mudah-mudahan kita dijadikan selalu berkumpul dengan kebaikan dan orang-orang baik, dan dijauhkan dari kejelekan dan orang-orang jelek, dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah barik lakum fi hadhihi al-majlis, shahidan lana shahidan alaina. Amin. Wa'mur biyutana wa biyutkum bil 'ilm wal 'amal wal karam wat taqwa wal khair wal baraka wan nur. ويجعلها مستقرا للعلوم النافعة ويجعل أرباب العلوم النافعة أولادنا وطلبتنا وأحبابنا وأطباطنا يا رب العالمين وأحفادنا ويجعل فيهم العلم والنجابة يعشقون القرآن يعشقون العلم يعشقون الذكر آمين يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم آمين اشرح صدورنا بذكرك وذكر حبيبك محمد وبتلاوة القرآن يا رحيم يا رحمن اعمل قلوبنا بالقرآن واطلق ألسنتنا بالقرآن ووفقنا للمواظبة على درس القرآن وذكر الرحمن والصلاة على حبيب الرحمن محمد سيد الأكوان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اشرح صدورنا بما شرحت في صدور عبادك الصالحين وإلى التحدي بكل خلق حميد كريم والتغني عن كل خلق ذميم يا رحمن يا رحيم بجاه نبيك محمد الرؤوف استجب دعانا ولا تخيب رجانا اجعلنا من أبر الأبناء بالآباء والأمهات أحياء ومقضي لنا الحاجات بلغنا كل الأمنيات وعليك مجاز مرات وكرات نحن وإياكم في أتم الصحات وأتم العافيات بجاه النبي محمد سيد السادات وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Belum